Gadis ini mendengar suara aneh dari balik tembok kamar penginapannya. Gadis itu mengintip dari balik celah tembok. Suara itu semakin membuatnya penasaran. Ia lalu mencongkel dan membuka papan tembok kamarnya tersebut. Gadis itu tidak bisa melihat apa-apa. Ia mengambil handphone untuk ia gunakan sebagai senter. Tiba-tiba nampak sesosok wanita yang masih hidup berada di dalam sana. Sebelumnya, Jenna yang mengidap penyakit hypersensitif pada suara memutuskan untuk kabur dari rumah. Ia hendak mencari ketenangan di kota lain yang jauh dari rumahnya. Saat sedang membeli tiket bis, ia melihat seorang pria tua sedang berdiri memandang ke arahnya. Karena merasa takut, ia segera masuk ke dalam bis. Perjalanan Jenna pun dimulai. Namun ketika bis berhenti di suatu tempat, Jenna kembali melihat pria tua tadi. Jenna merasa ia sedang diikuti. Ia pun memutuskan untuk turun dari bis sebelum pria tua itu mendekatinya. Jenna lalu pergi ke warnet untuk mencari informasi penginapan yang ada di kota itu. Ia akhirnya mendapatkan sebuah penginapan yang dirasa cocok. Jenna segera pergi ke penginapan tersebut. Penginapan itu dimiliki oleh sepasang suami istri yang ramah bernama Sam dan Ellie. Di sana, Jenna juga berkenalan dengan seorang tamu lain yang bernama Gavin. Mereka lalu janjian untuk ngobrol esok hari di sebuah coffee shop. Namun setelah menunggu beberapa jam, Gavin tidak pernah datang. Di malam harinya, Jenna menemukan sesosok wanita hidup berada di balik tembok kamarnya. Jenna yang panik langsung menghubungi Gavin untuk menelpon polisi. Namun sayangnya, handphone Gavin ternyata dipegang oleh Ellie. Ellie lah yang sedari tadi membalas chat Jenna, sedangkan Gavin sudah berada di bawah lantai kayu rumah tersebut. Jenna yang sudah tahu perbuatan Sam dan Ellie mencoba kabur dari rumah itu. Namun semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat-rapat. Sam pun akhirnya berhasil menangkap Jenna dan langsung membiusnya. Kelopak mata wanita ini hendak dijahit serta dipotong lidah dan kedua kupingnya. Ellie berkata, "Kau mengalami depresi yang sangat berat. Setelah panca indera hilang, jiwamu akan jauh lebih tenang. Kau tidak perlu khawatir. Setiap orang yang ada di rumah ini dijaga dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi rasa sakit, ketakutan, dan kecemasan. Semua sudah berakhir. Aku akan menjaga seluruh keluarga tetap bersama selamanya di rumah ini." Jenna yang dalam kondisi terbius tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Ellie hendak menjahit mata Jenna, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar pintu. Ternyata orang yang mengetuk itu adalah pria tua yang sedari kemarin membuntuti Jenna. Ia datang memang untuk mencari Jenna. Ellie kemudian mengajak pria itu masuk ke dalam. Di sini diketahui bahwa pria tua itu ternyata adalah ayah dari mantan kekasih Jenna yang mati bunuh diri. Ia ingin bertanya kepada Jenna, apa sebenarnya yang membuat anaknya itu memutuskan mengakhiri hidupnya. Melihat ada orang lain di rumah itu, Jenna berpikir inilah kesempatannya untuk meminta tolong. Obat bius mulai memudar. Sedikit demi sedikit, Jenna bisa menggerakkan tubuhnya. Ia lalu merayap dengan susah payah di lantai dapur. Di ruang tamu, Sam menghabisi nyawa pria tua itu tanpa belas kasih. Jenna kemudian merayap ke arah jendela. Akhirnya ia berhasil keluar dari rumah itu. Dengan tubuh yang masih sempoyongan, Jenna berlari menuju gudang. Namun di sana malah menemukan hal yang sangat mengerikan. Ia pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam mobil. Tidak berapa lama, Sam dan Ellie datang membawa jasad pria tua tadi. Mereka memasukkan tubuh pria itu ke dalam mobil. Pasangan suami istri ini sungguh sangat mengerikan. Keduanya bekerja sama mengelabui para tamu yang menyewa homestay mereka. Mereka lalu membius dan memotong bagian lidah, menjahit mata dan telinga korbannya. Kemudian meletakkannya di balik lantai atau tembok. Jumlah korban sudah sangat banyak. Hari itu Sam dan Ellie berencana membuang mobil beserta jasad korbannya ke dalam jurang. Jenna yang bersembunyi di dalam mobil itu mulai panik. Sam mengganjal pedal gas dengan batu lalu memasukkan gigi di dalam mobil itu. Mobil itu pun meluncur masuk ke jurang bersama dengan Jenna yang masih terjebak di dalam mobil.
Scene lalu berpindah di mana terlihat Jenna sedang berada di sebuah rumah sakit. Ia berhasil selamat. Di sana ia melihat kedua orang tuanya sedang berbicara dengan seorang polisi. Mereka membicarakan tentang kasus mantan pacar Jenna yang tewas akibat bunuh diri. Jenna adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan mantannya tersebut. Hal itu jugalah yang membuat ayah mantannya terus mengikuti Jenna. Jenna diliputi rasa bersalah karena turut mempengaruhi mantannya itu untuk lompat dari atas gedung. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah Sam dan Ellie. Jenna mengatakan bahwa ia bersedia dirawat oleh Sam dan Ellie dengan cara mereka. Di akhir film terlihat Jenna yang tersenyum seakan ia sangat bahagia.